Resepsi bagi umat Hindu sama dengan upacara Atitiyadnya. Atitiyadnya mengandung ajaran sosio-moral dan diwajibkan kepada setiap umat Hindu untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam melaksanakan resepsi atau Atitiyadnya, diwajibkan menerima para tamu dengan penuh rasa hormat dan sopan, dilarang mengeluarkan kata kasar dan tidak hormat kepada para tamu. Selain itu, wajib untuk mengundang dan menyuguhkan berbagai makanan dan air, serta bila kemalaman, wajib dipersilakan menginap. Dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa dalam acara Atitiyadnya juga terdapat jamuan dan semua undangan dianggap dewa. Namun yang penting dalam kegiatan ritual ini, tidak ada sampai tetangga dekat yang kelaparan sehingga prosesi yadnya ini dinyatakan gagal. Saudara, tidak salah bila kita melihat sejenak awal percintaan antara Inyoman Indrawan dengan Luh Putu Laksmi Wiyalanti. Inyoman Indrawan mengenal Luh Putu Laksmi sejak tahun 1999. Benih-benih cinta tumbuh ketika Iwan dan Laksmi duduk bersama menjadi pengurus senat di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 6 tahun merasakan pahitnya pacaran, sehingga pasangan Iwan dengan Laksmi cukup dewasa untuk menempuh hidup baru ke jenjang perkawinan. Inyoman Indrawan merupakan putra ketiga dari 5 bersaudara, pasangan Imade Sumer dengan Sri Utari, sedangkan Laksmi adalah putri pertama dari 2 bersaudara, pasangan Wayan Sugiade dengan Luh Nyoman Sudiartini. Inyoman Indrawan yang lahir pada tanggal 29 Desember 1977 berzodiak Capricorn, sedangkan Laksmi yang lahir pada tanggal 25 Mei 1980 berzodiak Gemini. Aku kasih apa ya? Prosesi terakhir pewiwahan Inyoman Indrawan dengan Luh Putu Laksmi Wiyalanti adalah menjauman ke rumah mempelai wanita di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Karangasem. Menjauman atau tipat bantal yang juga disebut mepejati merupakan penyempurnaan rangkaian perkawinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembersihan yang telah dialami pada waktu upacara medengan-dengan. Dalam prosesi ini, selain sebagai saksi niskala, juga mengandung makna lebih mempererat pewarangan atau besan antara keluarga Imade Sumer dengan Iwayan Sugiade. Tipat bantal mengandung arti purusa dan pradana, yaitu tipat simbol pradana dan bantal simbol purusa. Oleh karena itu, dalam metipat bantal ini dibawa jajan seperti jajan pasung, kuskus, dan sumping.
Sebelum kedua mempelai pamit di pemerajan, dilaksanakan serah terima mempelai wanita dari prejuru adat maupun dinas Desa Pekraman Pesaban kepada prejuru Banjar Pande Mas Kute. Di dalam mempejati ini, para prejuru memberikan wejangan kepada kedua mempelai agar hidup rukun, saling asah, asih, dan asuh. Jangan senang melihat istri saat ini saja, tetapi harus cinta dan sayang seumur hidup. Di dalam upacara mempejati ini, kedua mempelai melakukan persembahyangan di Sanggah Kemulan dan Dadia. Upacara mempejati sebagai tanda sahnya pengantin wanita menjadi keluarga pengantin pria. Menurut Menawa Dharma Sastra, terdapat 8 perkawinan yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin melakukan pernikahan. Gandarwa Wiwaha, yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan atas dasar cinta sama cinta antara si gadis dengan pria. Sedangkan pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin mengetahuinya. Arsa Wiwaha, perkawinan yang terjadi karena suka sama suka, baik pihak keluarga si gadis maupun pria dan kedua mempelai. Bentuk perkawinan Brahma Wiwaha, yakni perkawinan yang dilakukan dengan jalan memberikan anak gadisnya kepada seorang pria yang dianggap berbudi luhur dan berpendidikan tinggi. Daiwa Wiwaha, yakni perkawinan yang dilakukan dengan memberikan anak gadisnya kepada seorang pria yang dianggap berjasa dan berbuat kebaikan. Prajapatya Wiwaha, yakni perkawinan di mana pihak orang tua si gadis melepas anaknya untuk dikawinkan kepada pria yang telah disetujui dan disertai doa. Asura Wiwaha, yakni satu perkawinan di mana pihak pria harus memberikan sejumlah uang kepada pihak orang tua si gadis. Raksasa Wiwaha, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan dengan paksa, walaupun si wanita menangis menjerit-jerit dan mungkin pula akan terjadi perkelahian dengan pihak si gadis. Dan yang terakhir yakni Paisaca Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan tipu muslihat yang licik, misalnya dengan memabukkan si gadis. Dari ke-8 perkawinan yang disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra tersebut, kedua mempelai Iwan dan Laksmi menempuh dengan cara Gandarwa Wiwaha dan Arsa Wiwaha. Di era saat ini dalam perkawinan lebih banyak ditempuh perkawinan cara Gandarwa dan Arsa Wiwaha. Berbeda dengan zaman dahulu, perkawinan dilakukan atas persetujuan orang tua dan juga dengan cara tipu muslihat. Setiap orang yang melakukan perkawinan sebaiknya harus bersuluh kepada ke-8 jenis perkawinan yang sudah digariskan di dalam Menawa Dharma Sastra. Karena ke-8 perkawinan tersebut ada juga yang kurang baik. Mari yang kurang baik jangan ditiru, sedangkan yang baik kita lestarikan.